Gue mau melakukan suatu asumsi di mana kebanyakan dari kalian pasti udah pernah nonton terhadap video-video yang bilangin sekarang itu zamannya eranya digital. Kayak gampang banget kita untuk mendapatkan uang di dunia maya. Tapi gue punya asumsi, fakta bahwa kalian di sini juga mungkin kan berasa bingung. Kok gue masih belum bisa ya? Nah, di situ gue rasa kalian butuh bedain dulu yang namanya bahan mentah dan bahan jadi. Jadi buat kalian yang kagak tahu, gue itu besar dari industri padat karya. Gue percaya yang namanya output itu harus ada namanya input. Di tengah-tengahnya namanya proses. Dan itu kenapa gue pengen kasih kalian sesuatu grafik yang bisa ngebantu lu punya bahan mentah untuk bisa jadi bahan jadi yang berkualitas. Nah, grafik yang ngubah hidup gue ini, gue ketemuin pas gue itu di tahun 2022-2023. Pas gue nge-scroll Twitter, ada orang yang kasih tahu bahwa fakta kita mengalokasikan waktu kita ke sekelilingnya kita. Dimana pertama adalah waktu dan keluarga. Yang kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri itu adalah berapa jam sih sehari hidupnya kita. Terus di sumbu X itu adalah usia kita. Nah, waktu dengan keluarga seperti kalian bisa lihat, awal-awal tinggi banget kan ya. Karena kita bukan ya bayi gitu kan ya. Tinggi banget, tapi makin lama makin menurun. Waktu dengan teman, di mana di sumbu X, awal-awal juga tinggi nih. Tapi sambil kita beranjak dewasa, usia kita makin tua, semakin tinggi juga temannya kita. Lalu waktu dengan pasangan. Kita mulai ada pasangan, ada partner, pada umumnya umur 20-an, itu makin naik. Dan seperti kalian lihat, di ujung itu akhirnya turun. Karena ada salah satu dari kita meninggalkan dunia ini. Waktu dengan kolega. Dimana pas kita kerja nih, pada umumnya di umur 18-20, itu tinggi banget tuh, ekstrim, beneran naik gitu kan ya. Turun lagi di umur 60 atau umur 70, saat usia produktif kita sudah hilang. Nah, ini yang paling menarik menurut gue. Waktu dengan diri sendiri. Dimana pada umumnya, orang nggak pernah mikir ini, waktu dengan diri kita sendiri. Kalau kalian lihat, di sumbu X, udah ada, dari awal kita juga udah berteman sama diri kita sendiri. Tapi sambil kita beranjak dewasa, di sumbu X-nya, kalian lihat, usia kita bertambah, dan waktu dengan diri kita sendiri pun juga akhirnya bertambah. Poinnya apa Gus? Sama cuan. Poinnya apa Gus? Sama kesempatan di dunia digital. Poinnya adalah, kalian itu harus tahu bahwa kalian punya suatu goal yang kalian pengen capai. Dan goalnya itu kagak bisa cuma goal. Kalian harus tahu konteksnya apa, tekanannya apa. Kenapa gue elaborasi ini semua? Yang gue pengen coba offer ke kalian semua adalah waktu. Karena gue yakin kalian kesini pasti tahu ada waktu yang terbuang. Gimana caranya bisa mengalokasikan waktu kita lebih produktif lagi? Contohnya bagus, ya contoh. Kenapa gue ngelakuin ini semua? Karena ada seseorang makhluk hidup yang bergantung sama gue punya kapasitas menggunakan waktu gue dengan produktif. Ini pas kebetulan anak gue saat acara ini gak bisa datang. Karena udah beberapa hari bahkan dibilangin mempunyai potensi untuk bisa pneumonia. Buat kalian yang gak punya anak mungkin gak bisa relate itu. Tapi poinnya gue adalah goal itu kagak cukup. Kalian punya goal, gue tahu pasti kalian punya goal, lu punya pengen dapat ratusan juta, pengen dapat miliaran dari semua orang-orang yang ada di sini, pasti kalian pengen seperti itu. Tapi itu nggak cukup guys. Yang kalian butuhin itu tekanan. Tapi kalian pasti juga berasa gitu, Gus, gue mah tekanan banyak gitu, gue banyak utang lah, gue banyak dikejar-kejar, tapi gue masih nggak bisa Gus, gue masih belum bisa pecah telur, gimana caranya gitu loh. Nah buat kalian yang di sini untuk bahan mentahnya itu bagus, kalian tuh kagak bisa cuma punya goal, kalian kagak bisa punya cuma tekanan. Kalian butuh tekanan dan goal untuk akhirnya kalian bisa meroket. Jadi punya goal bagus gak? Bagus. Tapi semua orang gampang banget bikin goal. Punya tekanan bagus gak? Bagus. Karena emang kalian butuh ditekan untuk kalian itu bisa bergerak. Tapi kalau misalkan kalian itu kagak bisa tahu goalnya kalian apa, kalian kagak bisa memanfaatkan tekanannya kalian kagak bakal bisa kemana-mana. Dan ini bahan mentah yang gue harap kalian tuh bisa benar-benar
menelaah. Bahan mentah ini akhirnya gue bisa dapat lebih konteksnya pas gue itu makin beranjak dewasa. Pas awal-awal gue gak ngerti itu. Sama seperti kalian di sini mungkin masih berasa, abstrak banget sih Gus, maksudnya apa gitu. Nah ngomongin abstrak, gue juga mempunyai suatu keberuntungan, privilege, di mana gue itu ketemu seseorang yang sudah benar-benar luar biasa pencapaian prestasinya dan bahkan finansialnya. Pas gue remaja, gue ketemu sama tuh orang, bercanda kiri, bercanda kanan, tanpa dia sadar, dia itu membentuk diri gue yang sekarang. Pokoknya lagi ngobrol sama partner-partnernya dia, dan dia kasih tahu gitu bahwa gue bukan ayam, Gus. Itu gue masih remaja tuh denger itu. Kayak gue bukan ayam, Gus. Nah, tapi pas gue denger itu, gue berasa, oh ya udah ya, oke lu bukan ayam gitu kan ya. Tapi sambil berjalan, gue tahu dinamika hidup itu banyak, makin banyak keputusan-keputusan yang harus gue ambil yang mungkin tidak populer segala macam. Gue ngerti gitu. Oh iya, maksudnya dia bukan ayam adalah dia tuh bukan pengecut. Makanya di sini gue tulis, lu mau jadi ayam atau mau jadi serigala? Ayam mempunyai konotasi di mana seakan-akan semua tuh harus dikasih dulu, dia matok-matok doang. Serigala dia mencari ekosistemnya dia dan habis itu berburu. Nah, kenapa ini gue ngelebar sampai sini? Itu bahan jadinya, guys. Mentalnya kalian, kalau misalnya kalian konteksnya adalah ayam, percuma. Semua materi yang akan dibagikan oleh speaker-speaker hebat di UD 2025 ini bakal kagak ada faedahnya. Karena kalian masih pikir, oh yaudah, gue ayam, gue nunggu aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian bahagia, please, it's okay guys. Jangan seakan-akan kayak ayam itu kagak bisa bahagia. Tapi fakta kalian ada di sini, dan bahkan nonton gue ngobrol kayak gini, nih kalian-kalian ini semua yang ngobrol-ngobrol, yang benar-benar fokus ke omongan gue, berarti kalian pengen tahu kan, apa sih Gus itu? Bahan mentahnya dulu, jangan ngomong bahan jadinya. Bahan mentahnya, kalian harus bisa akuisisi mindset serigala. Jadi kemarin itu gue ada iseng aja bikin pelatihan 100 orang gratis. Apa yang gue minta adalah mereka tuh harus langsung bikin 100 konten dalam 3 bulan. Langsung praktek. Nah, ini orang, satu, ibu-ibu ini, dia langsung praktek. Dan dia langsung kasih lihat tuh, dia punya testimoni gitu. Dia udah langsung dapat 2 digit. Hanya dalam waktu 2 bulan, guys. Nah, ini adalah mindset serigala. Terima informasi, udah jangan overthinking. Kalian telaah sesuai dengan konteksnya kalian, tapi langsung berburu. Karena kalau kagak, ya kalian bakal di sana-sana aja gitu. Semua udah 2025 ini kagak bakal ada faedahnya kalau misalkan kalian cuma terima informasi tok. Kalian harus bisa pastikan kalian tuh beraksi. Kenapa harus sekarang bro? Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat, kalian iseng aja ke Google Trends-nya link, LYNK, itu ekstrim banget naiknya guys. Di 2024 tuh ekstrimnya naiknya. Terus seperti kalian lihat, saat UUD ini tayang, 2025 masih ekstrim banget naiknya Google Trend-nya. Itu yang namanya momentum. Kalau misalnya kalian berasa Google Trend nggak fair bro, ada website lain nggak? Kalian cek deh ke SimilarWeb. SimilarWeb, Linkit itu sudah jadi top 10,000 in the world. Kalau misalkan di negara Indonesia, top 300. Kalau misalnya di kategori kita, top 3. Di bawahnya CapCut dan di bawahnya Canva. Poinnya adalah, ini adalah saatnya kalian itu menggunakan momentum tersebut. Nah pertanyaannya, kalian tuh mau jadi serigala atau mau jadi ayam? Nggak ada yang salah, tapi pilihan hidup. Kalian mau terus berharap ada yang nyuapin kalian, atau kalian menerima informasi ini semua dan kalian serius banget dan kalian berburu. Gue harapin event ini bakal ngebantu kalian serap informasinya, benar-benar beraksi setelah ini, dan gue yakinkan kita semua bisa bikin industri ini lebih sehat lagi, lebih maju lagi, dan kita meroket bareng. Thank you guys.
Buat kalian yang agak bingung kenapa mendadak gue ngomongin mental serigala, mental ayam, grafik ngubah hidup gue, ini semua tercetuskan saat gue lihat komentar kalian terhadap industri produk digital. Karena masih bingung kayak mulainya dari mana, nggak bisa konsisten. Nah, padahal kalau misalnya ngomongin mulai dari mana, gue udah ada course kan ya, kelas gratis buat kalian semua. Di YouTube ini kalian bisa konsumsi tuh, dari 0 sampai jadi miliarder gimana caranya. Itu 4 jam kalian bisa fokus kan tontonin itu. Gue bahkan breakdown sedetail-detail mungkin. Tapi uniknya masih ada beberapa dari kalian berasa masih bingung gitu. Itu kenapa gue berasa gue punya intro saat di ujung-ujung digital cocok buat kalian itu konsumsi juga. Karena menurut gue bahan mentahnya itu harus sama. Kalian harus punya mental serigala. Kalian harus punya tekanan. Karena goal lain menurut gue kagak cukup. Dan buat kalian masih kagak kena, gue mau share penemuan gue di dunia maya ini. Dimana ngomong apa adanya guys, ini nih sekian banyak waktu yang kalian alokasikan ke media sosial. Nah pertanyaannya, kalian mau jadi konsumen aja atau kalian juga pengen produsen? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalian mau jadi produsen yang produktif atau cuma produsen-produsenan? Menurut gue dengan ada industri produk digital ini, membuka semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk menghasilkan di dunia maya. So itu poin besar, coba deh kalian pikirin. Kalian coba internalisasi grafik ini. Internalisasi guys. Kalian itu membuang waktu atau bahasa diplomatis yang mengalokasikan waktu sekian banyak. Mendingan kalian jadi produsen atau jadi konsumen. Mendingan kalian jadi ayam atau jadi serigala. Dan asumsi kalau misalnya kalian berasa kagak cocok lah ke industri produk digital segala macam, juga gak apa-apa guys. Menurut gue grafik ini pun juga bisa kalian kontekskan ke diri kalian sendiri. Karena ngomong apa adanya, di akhir hari cuma ada diri kalian. Grafik ini harusnya bisa ngebuka mata kalian bahwa kalian itu harus bergerak seperti apa. Karena di akhir hari ya cuma ada diri kalian sendiri. So itu aja video gue hari ini. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.